Peppa Pig telah hadir di layar kita selama lebih dari 20 tahun. Dan selama waktu itu, acara ini meninggalkan jejak misteri yang belum pernah terpecahkan. Hari ini, kita akan membahas semuanya. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang belakangan ini mengganggu banyak penggemar. Suara narator telah berubah di musim baru ini. Hari ini adalah hari yang istimewa. Dan pada awalnya, itu mungkin tidak terlihat seperti masalah besar. Tapi coba pikirkan, dalam Peppa Pig, satu-satunya suara yang pernah berubah hanyalah suara para karakter anak-anak. Karena pengisi suara anak-anak akan tubuh dewasa, dan kamu tidak bisa membiarkan remaja mengisi suara anak berumur 4 tahun selamanya. Itu sangat masuk akal. Tapi narator adalah orang dewasa. Tidak ada alasan sama sekali untuk mengganti pengisi suara orang dewasa. Jadi, kenapa mereka melakukannya? Beberapa penggemar menganggap waktunya sangat mencurigakan. Karena tepat pada saat suara narator berubah, para penggemar mulai membuat beberapa teori yang sangat menarik tentang siapa sebenarnya narator itu. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa narator itu adalah ayah Suzy Shipp yang hilang. Sosok tak terlihat yang serba tahu dan mengawasi semua orang tapi tidak pernah bisa dilihat. Yang lain percaya bahwa narator adalah dalang sebenarnya di balik seluruh dunia Peppa, mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Dan mungkin para pencipta acara sengaja mengganti suara narator untuk mengalihkan perhatian para penggemar, agar orang-orang berhenti bertanya-tanya. Karena jika mereka tetap menggunakan suara yang sama, mungkin saja seseorang pada akhirnya akan mengetahuinya. Jadi, siapa sebenarnya narator itu? Kita masih belum tahu. Tapi fakta bahwa mereka mengganti suara tanpa penjelasan apapun memang sangat mencurigakan. Ada apa dengan Nyonya Sapi? Mari kita bahas satu persatu. Pada suatu titik di acara itu, Nyonya Sapi menikah dengan Tuan Banteng. Dan itu terlihat cukup jelas. Tapi disinilah semuanya menjadi aneh. Di salah satu episode sebelumnya, Nyonya Sapi terlihat naik biang lala bersama Tuan Beruang. Hanya mereka berdua. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang wajar. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Apakah dia berkencan dengan Tuan Beruang sebelum Tuan Banteng? Lalu ada Carol Cow, karakter latar belakang misterius yang hampir semua penggemar percaya sebagai putri Nyonya Sapi. Carol dulu sering muncul bersama Nyonya Sapi, tapi belakangan ini Carol benar-benar menghilang. Tidak ada penjelasan, tidak disebutkan, begitu saja hilang. Jadi inilah gambaran lengkapnya. Nyonya Sapi punya sejarah misterius dengan Tuan Beruang, menikah dengan Tuan Banteng, dan anak yang diduga merupakan putrinya telah menghilang tanpa jejak. Sebagai karakter latar, Nyonya Sapi punya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab tentang dirinya. Yang satu ini mungkin akan membuatmu gila begitu kamu menyadarinya. Bagian dalam rumah keluarga babi terus berubah. Dan kita tidak sedang membicarakan renovasi besar yang terjadi pada rumah itu di antara musim tayang. Kita sedang membicarakan satu pintu tertentu, pintu di dekat tangga. Di beberapa episode, pintu itu mengarah ke ruang bawah tanah. Di episode lain, pintu itu terbuka ke ruang penyimpanan. Dan di beberapa episode, pintu itu bahkan tidak ada sama sekali. Pintu itu benar-benar menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Jadi, apa yang ada di balik pintu itu? Apakah itu ruang bawah tanah, ruang penyimpanan, atau tidak ada apa-apa? Acara ini tidak pernah memberikan jawaban yang konsisten. Untuk keluarga yang sudah kita tonton selama lebih dari 20 tahun ini, seharusnya kita setidaknya tahu tata letak dasar rumah mereka. Tapi ternyata tidak. Dan semakin kamu memperhatikannya, semakin membingungkan jadinya. Ini sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan. Kenapa kita hampir tidak tahu nama karakter dewasa di Peppa Pig? Coba pikirkan. Hampir setiap orang dewasa di acara itu hanya dipanggil mami, dedi, kakek, dan nenek. Tapi sejauh ini kita berhasil menemukan beberapa nama. Nama asli Madame Gazelle adalah Gigi. Halo, Gigi. Kelinci pemarah adalah Reggie. Tapi ada Reggie kelinci yang besar. Itu aku. Ayah babi ternyata adalah Snufflekins. Peluk cium, Snufflekins. Dan tentu saja Bibi Dotty. Tapi kenapa sisanya disembunyikan? Apakah itu pilihan kreatif, atau apakah acara ini sengaja menyembunyikan sesuatu dari kita? Ini adalah pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi semakin membingungkan semakin kamu memikirkannya. Kenapa Peppa tidak pernah bertambah tua? Acara ini sudah memiliki setidaknya 6 episode Natal dan beberapa perayaan ulang tahun. Berdasarkan semua yang telah ditampilkan seri ini, setidaknya 6 tahun seharusnya sudah berlalu sejak musim pertama. Tapi Peppa masih berusia 4 tahun. Dia selalu berusia 4 tahun. Tapi disinilah letak menariknya. Setelah bayi Evie lahir, acara ini menampilkan seluruh kehamilan ibu babi selama beberapa episode, yang berarti 9 bulan nyata telah berlalu di layar. Selain itu, kita mulai melihat petunjuk kecil bahwa waktu akhirnya mungkin mulai bergerak maju. George sekarang sudah berbicara dengan kalimat lengkap. Es krim! Peppa terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan yang nyata.
Tapi kemudian ada sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan semua itu. Bayi Alexander yang lahir jauh sebelum Evie entah bagaimana terlihat persis seusia dengannya. Jika waktu benar-benar bergerak maju, Alexander seharusnya lebih tua, tapi kenyataannya tidak begitu. Jadi, apakah waktu benar-benar bergerak di dunia Peppa atau tidak? Acara ini mengirimkan dua sinyal yang benar-benar berlawanan secara bersamaan. Dan jujur saja, kita tidak tahu harus percaya yang mana. Semua orang tahu Tuan Rubah adalah pencuri. Dia pernah mencoba mencuri ayam-ayam kakek babi, mengambil barang dari acara penggalangan dana anak-anak, dan menjual mainan rusak dengan baterai mati. Buktinya sangat jelas, namun tidak ada yang melakukan apapun tentang hal itu. Polisi belum menangkapnya. Karakter lain pun belum pernah menegurnya. Dia terus saja berjalan-jalan di kota Peppa dengan senyum lebar, mencuri dari semua orang dan selalu lolos setiap saat. Jadi, pertanyaannya adalah, kenapa? Apakah dia entah bagaimana berhasil menghindari meninggalkan bukti? Apakah orang-orang lupa dengan apa yang telah dia lakukan? Atau apakah semua orang di kota Peppa terlalu sopan untuk mengatakan apapun? Kami benar-benar tidak tahu. Berikut adalah misteri seputar Bibi Dotty yang kebanyakan orang belum pernah pikirkan. Kita tahu dia adalah saudara perempuan Ibu Babi. Tapi sebelum musim ke-8, tidak ada yang pernah menyinggungnya. Sama sekali tidak pernah. Tidak ada foto dirinya di rumah tempat Ibu Babi tumbuh besar. Kakek dan nenek Peppa tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa mereka punya 2 anak perempuan. Dan inilah bagian yang paling aneh. Keluarga Babi sudah pernah mengunjungi Amerika Serikat, tempat Bibi Dotty tinggal. Tapi mereka tidak mengunjunginya, sama sekali tidak. Lalu Bibi Dotty muncul saat hari Thanksgiving tanpa pemberitahuan, tanpa memberitahu saudara perempuannya atau orang tuanya sendiri bahwa dia akan datang. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa pihak keluarga ini menyembunyikan Bibi Dotty selama ini? Dan mengapa rasanya tidak ada yang benar-benar dekat dengannya? Sekarang, ini adalah satu hal yang akan benar-benar mengubah cara kamu melihat dunia Peppa. Pernahkah kamu menyadari bahwa Peppa pernah bepergian ke New York, Texas, Italia, Prancis, dan Australia? Dan di setiap tempat itu, tidak ada satupun karakter babi selain keluarganya. Pikirkan itu. Setiap spesies lain di acara itu punya karakter yang bukan keluarganya di mana-mana. Tapi babi, satu-satunya babi yang ada tampaknya hanya keluarga dekat Peppa. Dan hal ini telah memunculkan sebuah teori yang benar-benar mengganggu. Beberapa penggemar percaya bahwa babi mungkin terancam punah di dunia Peppa, yang juga bisa menjelaskan kenapa selalu ada seseorang yang mengawasi Peppa. Mungkin para babi sedang dilindungi agar tidak benar-benar punah. Kedengarannya memang ekstrim, tapi kalau dipikir-pikir, itu cukup masuk akal. Sekarang mari kita bicara tentang patung Liberty. Di dunia kita, patung Liberty adalah sosok manusia. Tapi di dunia Peppa, di mana hewan menjadi spesies dominan, kenapa ada patung manusia? Teori yang paling populer adalah bahwa manusia dulu pernah menguasai dunia ini, tapi pada suatu saat mereka punah. Kemudian hewan-hewan berevolusi dan mengambil alih, dan patung Liberty dibiarkan berdiri sebagai pengingat dunia yang pernah ada. Jika teori itu benar, Peppa Pig bukan sekadar acara tentang keluarga babi kecil yang lucu. Ini adalah acara yang berlatar masa depan pasca manusia. Dan itu benar-benar salah satu ide paling mengganggu yang pernah secara tidak sengaja diisyaratkan oleh acara ini. Dan untuk yang terakhir ini, mari kita kembali ke dalam rumah keluarga babi. Kita semua tahu pintu masuk utama rumah keluarga babi. Letaknya di sisi kiri dan kita telah melihatnya ratusan kali di setiap musim. Tapi di episode penitipan anak terjadi sesuatu yang sangat aneh. Ibu babi dan ayah babi pulang dari kencan mereka dan masuk melalui pintu di belakang televisi. Pintu yang sebelumnya tidak pernah ada. Dalam ratusan episode yang berlatar di ruang tamu yang persis sama, tidak pernah ada apapun di belakang TV itu. Tidak ada pintu, tidak ada bukaan dinding, tidak ada apa-apa, hanya dinding saja. Dan kemudian tiba-tiba entah dari mana sebuah pintu yang berfungsi normal muncul. Dan 2 babi dewasa dengan santai berjalan melewatinya seolah-olah itu benar-benar normal. Acara itu tidak pernah menjelaskannya, tidak ada karakter yang bereaksi terhadapnya, dan pintu itu tidak pernah muncul lagi setelah episode itu. Jadi dari mana asalnya? Dan yang lebih penting, kemana perginya? Jadi itulah beberapa pertanyaan terbesar yang belum terjawab di Peppa Pig. Dan sejujurnya, acara ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun dan masih belum memberi kita jawaban. Mungkin memang tidak akan pernah ada jawabannya. Beritahu kami di kolom komentar pertanyaan mana yang paling mengganggu Anda.